Hey guys, selamat datang di Gadget 5. Nah, kali ini kita akan bahas smartphone terbaru dari Xiaomi, yaitu Poco M3 Pro 5G. Smartphone 5G yang beberapa hari lalu sudah di-launching dan dijual resmi di Indonesia. Saya sudah menggunakan smartphone ini hampir seminggu, dan sudah saatnya saya beritahukan kelebihan dan kekurangan dari Poco M3 Pro 5G ini. Yang pertama kita bahas dulu kelebihannya ya. Nanti ada juga kekurangannya, siap-siap di akhir. Yang pertama ini dia adalah HP 5G yang paling murah di Indonesia untuk saat ini. Kemarin itu title termurah disandang oleh Realme 8 5G di harga 3,3 jutaan ya. Tapi sekarang sudah hadir Poco M3 Pro 5G ini di harga 2,699 atau 2,7 kurang 1000 dengan 5G termurah di Indonesia. Dan untuk koneksi 5G-nya dia udah bisa dual 5G ya. Nah, bagi teman-teman yang berada di kota dengan jangkauan 5G ini bisa mencoba. Kebetulan di tempat saya sekarang 5G-nya belum masuk dan kayaknya masih bakalan lama. Jadi saya nggak bisa bahas terlalu dalam tentang 5G di Poco M3 Pro 5G ini. Jadi buat teman-teman yang ada pengalaman mungkin menggunakan 5G pakai smartphone ini, silahkan komentar di bawah. Kelebihan berikutnya yaitu dari segi desain. Nah, teman-teman lihat desainnya berikut ini. Ini adalah salah satu desain yang paling unik ya buatan Poco. Dan memang akhir-akhir ini Poco itu desainnya memang benar-benar beda dan memang benar-benar unik. Beda dari Xiaomi, beda juga dari seri smartphone lainnya. Nah, kita lihat juga di Poco M3 Pro 5G ini. Unit yang saya pakai ini adalah yang berwarna power black ya, yang berwarna hitam. Dan dia di sini sangat berkilau sekali nih teman-teman. Berikutnya layar, dia punya layar Full HD IPS dengan refresh rate 90 Hz. Untuk layarnya sih ini masih standar ya, dengan layar IPS Full HD di harga 2 jutaan memang masih tergolong biasa ya. Untuk menikmati konten multimedia, menonton, dan juga bermain game menggunakan smartphone yang kencang ini memang sebenarnya sudah cukup untuk diandalkan. Dan juga punya pelindung di kaca depan yaitu Corning Gorilla Glass 3. Dan juga di sini sudah terpasang anti gores bawaan dari Xiaomi, tapi bukan yang tempered glass ya, anti gores yang biasa. Dan berikutnya kita bahas dari segi performa. Nah, ini adalah kelebihan utama dan memang senjata andalan utama dari Poco M3 Pro 5G. Tidak hanya ini sih, dari seri Poco yang lain juga seperti itu. Performanya memang benar-benar oke untuk kelas harganya di 2 jutaan nih teman-teman. Dia pakai chipset MediaTek Dimensity 700 yang sudah 5G dengan fabrikasi 7 nanometer dan di sini octa-core nih ya teman-teman. Lalu dia pakai Android 11 dan MIUI 12. Untuk performanya sendiri teman-teman bisa lihat di skor benchmarknya dan juga kemampuan gamenya. Untuk dibawa ngegame seperti game PUBG Mobile dia tembus di Smooth Ultra. Tapi kalau kita unlock pakai GFX Tool itu bisa lebih naik lagi nih teman-teman. Bisa sampai Smooth Extreme. Dan juga dia lumayan bisa untuk memainkan game Genshin Impact tapi di settingan lowest ya. Tidak disarankan untuk settingan yang lebih tinggi. Cuman di sini kita tidak terlalu berharap banyak untuk game Genshin Impact. Kalau 5G, Mobile Legends, Free Fire atau yang lain itu sudah oke. Untuk varian yang saya review ini adalah yang RAM 4GB per 64. Ini sudah cukup oke sih sebenarnya. Dan kalau teman-teman punya dana lebih banyak lagi bisa nambah beberapa ratus ribu lagi untuk varian yang 6/128. Kelebihan berikutnya yaitu dari segi baterainya. Baterainya ini 5000 mAh dan juga sudah support fast charging 18 watt. Dan untuk chargernya dia udah include langsung di dalam penjualannya. Jadi kita tidak perlu beli charger yang lain lagi untuk menikmati teknologi 18 watt fast chargingnya. Untuk teknologi fast charging 18 wattnya sudah cukup membantu untuk pengisian yang lebih cepat dibanding kita pakai charger yang 5 volt 2 ampere atau 10 watt seperti biasa. Memang tidak seperti Redmi Note 10 yang udah 33 watt. Poco M3 Pro 5G ini sudah cukup membantu lah dengan adanya fast charging 18 watt. Nah, untuk pemakaian baterainya ini cukup dari pagi sampai malam nih teman-teman. Walaupun kita bawa ngegame, tapi dengan syarat tidak ngegame dari pagi sampai malam ya. Ini sudah cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi kita cukup ngecasnya 1 kali 1 hari. Seperti standar-standar HP 5000 mAh pada umumnya.
Dan berikutnya kelebihan yang terakhir, dia sudah support NFC ini teman-teman untuk Poco M3 Pro 5G-nya. Bagi teman-teman yang butuh dengan e-money dan lain-lain yang kebutuhannya dengan NFC itu lebih tinggi, itu mungkin sangat berguna sekali. Tapi buat orang-orang mungkin sebagian yang seperti saya, NFC untuk sekarang ini memang belum. Cuman teknologinya sudah jauh lebih bagus dibanding yang tidak punya NFC. Oke teman-teman, itu tadi beberapa kelebihan dari Poco M3 Pro 5G ini. Nah, gimana dengan kekurangannya? Kira-kira teman-teman setelah ini sanggup nggak menerima kekurangan dari Poco M3 Pro 5G ini? Langsung kita masuk ke kekurangannya. Pertama yaitu dari segi desain. Nah, kenapa desain? Tadi ada kelebihan. Dan kekurangannya, kalau desainnya seperti ini, dia mudah tertempel sidik jari ini teman-teman. Jadi bodinya yang cantik ini harus punya konsekuensi kalau mudah tertempel oleh sidik jari. Apalagi teman-teman yang sedang berkeringat atau tangannya berminyak, ini sangat nempel nanti sidik jari di smartphone-nya. Sayang sekali kan kalau bodinya cantik ini harus rusak gara-gara ya tempelan-tempelan di sekelilingnya. Dan terpaksa bodinya yang cantik ini nanti harus kita tutup menggunakan casing. Kekurangan yang kedua yaitu layarnya belum Super AMOLED. Nah, tidak seperti seri Note 10 yang udah move on ke AMOLED, Poco M3 Pro 5G ini masih menggunakan layar IPS 90Hz. Memang si Redmi Note 10 itu masih menggunakan refresh rate 60Hz. Tapi kalau seandainya disuruh milih, mungkin saya lebih milih layar yang Super AMOLED dengan refresh rate 60Hz dibanding layar IPS yang udah 90Hz. Untuk kualitas layarnya sih memang tidak jelek-jelek amat ya kalau kita bandingkan Poco M3 Pro 5G ini. Nah, berikutnya ini SIM tray. SIM tray-nya dia masih hybrid ya teman-teman. Jadi kita harus milih untuk pakai 2 kartu SIM atau pakai 1 kartu SIM plus micro SD. Kita tidak bisa pakai ketiga-tiganya. Jadi untuk teman-teman yang butuh storage yang lebih tinggi, disarankan untuk mengambil varian yang 6/128 supaya nanti tidak kewalahan lah kalau pakai storage yang 64. Kekurangan berikutnya, dia masih mono ya, speakernya masih single speaker bukan stereo. Kemarin saya sempat khilaf juga di unboxing, dan beberapa channel lain juga mengira ini dual stereo speaker ya. Tapi di bagian atasnya ini hanya ada mikrofon dan infrared blaster, jadi tidak ada dual stereo speaker. Dan yang lebih disayangkan lagi, speakernya yang mono ini terdengar agak sedikit cempreng nih teman-teman. Jadi untuk menonton ataupun mendengarkan musik, apalagi bermain game, ini memang agak sedikit kurang ya. Buat teman-teman yang pengen ngegame di HP ini, bagusnya pakai earphone langsung. Dan kekurangan yang terakhir, ini yang paling mengecewakan sih ya menurut saya, yaitu kameranya. Poco M3 Pro 5G ini punya setup triple kamera di bagian belakang, yaitu 48 megapiksel dan kamera depannya hanya 8 megapiksel. Cuman untuk kualitas kedua kameranya, baik depan ataupun belakang, ini wah, jauh di luar ekspektasi sih. Saya berharap kualitas Poco M3 Pro 5G ini bisa lebih baik lagi daripada ini. Memang si Poco selama ini tidak terlalu konsen ke kamera ya, baik di seri-seri Poco yang lainnya. Cuman nggak harus gini juga sih kamera dari Poco ini menurut saya. Ini perekaman kamera depan Poco M3 Pro 5G. Ini udah mentok ya. Dia gambarnya memang nge-crop. Ini kualitasnya Full HD 30 fps. Tapi agak aneh ya. Ini saya coba bawa jalan ke bawah sinar matahari. Nah, ini nih. Nah, ini di kondisi yang sama ya, tapi saya sekarang pakainya Redmi Note 10. Nah, ini lebih wide kameranya dibanding Poco M3 Pro 5G tadi. Masih kondisi yang sama, saya coba bawa jalan lagi di bawah sinar matahari seperti ini. Nah, masih aman. Oke. Tidak seperti Poco M3 Pro 5G yang tadi. Nah, ini langit agak sedikit memerah sih, tapi masih aman ya. Ini kalau Redmi Note 10. Nah, gimana? Kalau Poco M3 Pro 5G tadi memang lebih berbeda ya. Gambarnya jauh lebih pucat. Kalau ini masih normal untuk Redmi Note 10 dalam kondisi yang sama. Dan itu tadi kekurangan dari segi kameranya. Saya rasa kamera Poco M3 Pro 5G ini lebih mirip ke kamera-kamera di smartphone kelas 1 jutaan ya. Bukan yang 2 jutaan sih, apalagi 2 jutaan menjelang 3 juta. Ini belum ya. Mungkin nanti bisa diperbaiki lagi.
Dan buat teman-teman yang pengen beli tapi galau karena kameranya ini, tidak usah galau berkepanjangan ya. Ini masih bisa diakali kok menggunakan Gcam. Saya sudah coba juga menggunakan Gcam di smartphone ini dan berfungsi. Hasilnya bisa berubah 180 derajat. Kualitas fotonya bisa jauh lebih bagus lagi. Untuk videonya nanti mungkin video Gcam-nya akan saya upload secara terpisah ya. Oke, itu tadi beberapa kekurangan dari Poco M3 Pro 5G ini. Ya, kekurangannya ini tergantung kebutuhan kita sih ya. Kalau saya itu tadi yang ingin saya sampaikan. Mungkin buat teman-teman yang tidak terlalu mementingkan desain atau mono speaker nggak masalah, Poco M3 Pro 5G ini adalah pilihan yang sangat layak. Apalagi teman-teman yang memang benar-benar ngincar dari awal HP yang 5G tapi harganya murah. Apalagi ini prosesornya kencang. Ini adalah pilihan yang sangat bagus. Kalau teman-teman ada pertanyaan dan juga kritik dan saran, silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Oh ya, ini format video yang baru, saya ngomong di depan kamera seperti ini, jadi mungkin masih ada kekurangan, masih ada penyampaian yang salah, yang kurang menarik, jadi saya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini, jangan lupa like dan subscribe, sampai jumpa di Gadget 5.